Teori konseling pendekatan Person Center. Dosen pengampu Herda Fitri BR Ginting MPD. Saya Risdayanti AFB 118049 Bimbingan dan Konseling. Sejarah perkembangan Person Center Terapi dikembangkan oleh Charles Ransom Rogers pada tahun 1940. Dalam perkembangannya, Person Center Terapi terdiri dari 4 tahap, yaitu periode pertama tahun 1940-an. Pada awalnya pendekatan bernama Non-Directive Counseling. Pendekatan ini menekankan penciptaan suasana permisif atau kebebasan dan non-direktif dalam proses konseling, menentang asumsi bahwa konselor adalah individu yang tahu segalanya tentang konseling. Pendekatan ini tidak menggunakan prosedur konseling, nasihat, sugesti, arahan, persuasi, pengajaran, diagnosis, dan interpretasi. Pendekatan ini memusatkan pada refleksi dan klarifikasi pengalaman verbal dan non-verbal konseli. Tujuannya untuk membantu konseli menyadari dan memperoleh pemahaman tentang perasaan-perasaannya. Periode kedua tahun 1950-an. Pendekatan ini berganti nama dengan Client Center Therapy, merefleksikan penekanan pada konseli daripada metode non-direktif. Pendekatan ini lebih menekankan pada dunia pengalaman konseli. Adanya asumsi bahwa cara terbaik memahami perilaku individu ialah dari kerangka internal individu tersebut. Periode ketiga tahun 1950-an sampai dengan 1970-an, kondisi-kondisi konseling diperlukan bagi perubahan konseli. Person Center Therapy diaplikasikan dalam bidang pendidikan atau Student Center Teaching. Periode keempat tahun 1980-an dan 1990. Person Center Therapy dikembangkan secara luas dalam bidang pendidikan, industri, kelompok, resolusi konflik, dan perdamaian dunia. Karena memiliki pengaruh yang besar, maka pendekatan ini pada akhirnya menjadi Person Center Approach. Konsep dasar. Teori Person Center dibangun atas 2 hipotesis dasar, yaitu yang pertama, setiap orang memiliki kapasitas untuk memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya menjadi lebih baik. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk menghadapi keadaan ini dapat terjadi dan dapat ditingkatkan jika konselor menciptakan kehangatan, penerimaan, dan dapat memahami relasi atau proses konseling yang sedang dibangun. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Manusia dapat berkembang secara positif. Manusia adalah makhluk bernilai dan bermartabat. Manusia memiliki kapasitas untuk mengatasi perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya. Manusia memiliki dorongan untuk mengarahkan dirinya sendiri. Tujuan konseling. Konseling Person Center bertujuan membantu konseli menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, di mana konselor mendudukkan konseli sebagai orang yang berharga, orang yang penting, dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat, yaitu menerima konseli apa adanya. Peran dan fungsi konselor. Kemampuan konselor dalam membangun hubungan interpersonal dalam proses komunikasi konseling merupakan elemen kunci keberhasilan konseling. Dalam proses konseling, konselor berperan mempertahankan 3 kondisi inti yang menghadirkan iklim kondusif untuk mendorong terjadinya perubahan terapeutik dan perkembangan konseli. Karakteristik pendekatan Person Center. 1. Fokus utama adalah kemampuan individu memecahkan masalah, bukan terpecahnya masalah. Kedua, lebih mengutamakan sasaran perasaan daripada intelektualnya. Ketiga, masa kini lebih banyak diperhatikan daripada masa lalu. Keempat, pertumbuhan emosional terjadi dalam proses hubungan konseling. Kelima, proses terapi merupakan penyelesaian antara gambaran diri konseli dengan keadaan dan pengalaman diri yang sesungguhnya.
Keenam, hubungan konselor dan konseli merupakan situasi pengalaman terapeutik yang berkembang menuju kepada kepribadian konseli yang integral dan mandiri. Rogers menetapkan 3 karakteristik yang harus dimiliki konselor guna menciptakan pertumbuhan mempromosikan iklim di mana individu dapat bergerak maju dan menjadi apa yang mereka mau. Yang pertama, congruence. Setiap perasaan yang dialami oleh konselor harus ada dalam jangkauannya, ada dalam kesadarannya, dan ia dapat mengkomunikasikannya. Kedua, penerimaan tanpa syarat. Konselor harus dapat memahami bahwa setiap orang yang dihadapinya memiliki nilai-nilai sendiri, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dengan yang lainnya. Ketiga, akurat empathic understanding. Konselor harus mampu berempati kepada orang yang meminta bantuan kepadanya. Empati mengarah pada kemampuan seseorang memahami orang lain dari sudut pandang orang lain tersebut, dengan rasa empati itu juga harus diekspresikan. Kelebihan pendekatan person center. Pertama, memberikan landasan humanistik bagi usaha memahami dunia subjektif konseli, memberikan peluang kepada konseli untuk sungguh-sungguh diterima dan didengar. Kedua, konseli bisa menjadi diri sendiri sebab mereka tahu bahwa mereka tidak akan dievaluasi dan dihakimi. Ketiga, konseli akan merasa bebas untuk bereksperimen dengan tingkah laku baru. Keempat, konseli dapat diharapkan memikul tanggung jawab atas diri mereka sendiri. Kelima, konseli menetapkan bidang-bidang apa yang mereka ingin eksplorasi di atas landasan tujuan-tujuan bagi perubahan. Keenam, pendekatan person center menyajikan kepada konseli umpan balik langsung dan khas dari apa yang baru dikomunikasikannya. Ketujuh, konselor bertindak sebagai cermin merefleksikan perasaan-perasaan konselinya yang lebih dalam. Kekurangan pendekatan person center. 1. Cara sejumlah konselor menyalah-tafsirkan atau menyederhanakan sikap-sikap sentral dari posisi person center. 2. Tidak semua konselor bisa mempraktekkan terapi person center, sebab banyak konselor yang tidak mempercayai filsafat yang melandasinya. 3. Membatasi lingkup tanggapan dan gaya konseling mereka sendiri pada refleksi dan mendengar secara empatik. Keempat, adanya jalan yang menyebabkan sejumlah pempraktek menjadi terlalu terpusat pada konseli sehingga mereka sendiri kehilangan rasa sebagai pribadi yang unik. Kelima, pendekatan ini sulit untuk menerjemahkan kondisi terapi dalam praktek yang sebenarnya dalam budaya tertentu. Keenam, terlalu menekankan pada aspek afektif, emosional, dan perasaan. Ketujuh, tidak bisa diaplikasikan pada kasus-kasus tertentu seperti psikopatologi yang parah. 8. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masalah yang ringan. Sekian dan terima kasih.